Halo semua, balik lagi. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang visioner banget, masa depannya energi ombak. Kita akan lihat gimana caranya lautan, kekuatan terbesar di planet kita, mungkin aja bisa ngasih kita energi bersih tanpa perlu nancepin satu jangkar pun ke dasar samudra. Kutipan ini bener-bener pas banget buat ngebuka obrolan kita. Lautan itu bukan cuma hamparan air yang luas, tapi di dalam setiap gelombang ombaknya tersimpan energi yang gede banget dan gak ada habisnya, yang cuma nunggu untuk kita manfaatin. Coba deh pegang ide ini ya, karena ini penting banget buat pembahasan kita selanjutnya. Oke, yuk kita mulai bedah. Sebelum kita ngomongin yang canggih-canggih dan futuristik, kita harus paham dulu dong dasarnya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan energi ombak itu? Nah, ini dia definisinya. PLTO atau pembangkit listrik tenaga ombak. Gampangnya gini, ini tuh teknologi yang tugasnya nangkep gerakan ombak. Entah itu energi kinetik dari gerakannya, atau energi potensial dari ketinggiannya, semuanya itu diubah jadi listrik yang bisa kita pakai sehari-hari. Sekarang yuk kita lihat lebih dekat gimana energi ini bekerja. Kayak teknologi lainnya, selalu ada dua sisi. Ada keuntungannya yang luar biasa, tapi ada juga tantangannya yang gak main-main. Nah, yang menarik banget dari sini adalah kontrasnya. Kelihatan banget kan? Di satu sisi, kita punya sumber energi yang bersih, nyala terus 24 jam sehari, dan padat banget energinya. Artinya, nggak butuh lahan seluas tenaga surya atau angin. Tapi di sisi lain, lihat deh tantangannya. Biaya awalnya mahal banget. Peralatannya harus super kuat buat nahan badai dan air garam yang korosif. Belum lagi mikirin gimana caranya ngirim listrik dari tengah laut ke daratan. Wah, itu tantangan rekayasa yang super besar. Dengan semua tantangan itu, para insinyur udah nemuin berbagai cara cerdas buat menangkap energi ombak. Yuk kita lihat beberapa teknologi utama yang udah ada sekarang. Lihat deh, macam-macam banget kan? Ada yang namanya kolom air berosilasi. Ini kerjanya pakai tekanan udara. Terus ada atenuator, bentuknya kayak ular raksasa yang ngikutin liukan ombak. Atau penyerap titik yang lebih simpel, kayak pelampung yang cuma naik turun aja. Masing-masing punya triknya sendiri buat mengubah goyangan laut jadi listrik. Jadi poin paling krusialnya tuh ini, meskipun desainnya beda-beda, semua teknologi yang barusan kita lihat tadi bergantung pada satu hal, mereka harus ditambatkan atau dijangkar dengan super kokoh ke dasar laut. Nah, ini dia nih batasan utama yang bakal coba kita pecahkan. Oke, sekarang kita tinggalkan sejenak apa yang ada hari ini. Mari kita lompat ke masa depan. Gimana kalau kita bisa panen energi dari ombak-ombak paling dahsyat yang adanya di tengah-tengah samudra, jauh banget dari daratan? Coba deh bayangin skenario ini. Bukan pembangkit listrik di dekat pantai ya, tapi ribuan kilometer di tengah laut lepas, di mana ombaknya itu paling kuat dan konsisten. Mirip-mirip kayak anjungan minyak lepas pantai, tapi ini buat energi bersih. Pertanyaannya, mungkin nggak sih? Tentu aja, tantangannya luar biasa besar. Ngirim listrik ribuan mil, melakukan perbaikan di tengah badai, dan yang paling sulit dari semuanya. Gimana caranya Anda nancepin jangkar di dasar laut yang kedalamannya bisa berkilo-kilometer? Itu hampir mustahil. Nah, disinilah kita masuk ke inti dari konsep terobosan ini. Sebuah ide yang benar-benar mengubah aturan main dengan menghilangkan kebutuhan terbesar dari semua teknologi yang ada sebelumnya. Pertanyaan inilah yang jadi kuncinya. Gimana kalau kita berhenti mencoba ngelawan lautan pakai jangkar yang statis, dan sebaliknya kita malah manfaatin sifat lautan utuh sendiri? Disinilah terjadi pergeseran cara pandang yang jenius. Masalahnya ternyata bukan gimana caranya nahan alat biar tetap diam ngelawan ombak. Kunci untuk menghasilkan listrik itu adalah menciptakan gerak relatif, pergerakan antara dua titik. Selama ini, jangkar dipakai buat jadi titik diem itu. Tapi, gimana kalau kita bisa menciptakan gerak relatif tanpa perlu jangkar sama sekali? Nah, ini dia konsepnya yang elegan. Anda nggak perlu dasar laut sebagai titik acuan. Anda pakai dua pelampung yang ada di fasa ombak yang berbeda. Pas satu pelampung ada di puncak ombak, yang satunya lagi ada di lembah. Mereka jadi saling tarik-menarik dan mengulur satu sama lain. Gerakan relatif internal inilah yang dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Jenius banget. Dan inilah kesimpulan yang paling kuat. Berdasarkan analisis rekayasa, ide ini bukanlah fiksi ilmiah. Semua prinsip fisikanya valid. Ini adalah teknologi masa depan yang sangat mungkin untuk diwujudkan. Sebuah solusi inovatif yang bisa membuka potensi energi lautan yang sesungguhnya. Jadi kita tutup dengan pertanyaan ini. Kalau kita benar-benar bisa membuka kunci lapisan energi tanpa batas ini dengan teknologi seperti pembangkit tanpa jangkar, apa ya langkah selanjutnya bagi peradaban kita?
Coba deh difikirkan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.